Apakah sama antara seseorang yang tidak bisa melihat alias buta dan orang yang bisa melihat alias tidak buta? Jelas tidak sama. Bagi mereka yang matanya buta, tentunya tidak akan pernah bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang tidak benar. Ketika saat berjalan di satu jalan, pasti mereka mengatakan insya Allah iki benar. Bahasa tersebut menunjukkan satu rumus yang tidak ada kepastian, karena enggak tahu apakah benar saya berjalan di atas jalan agama saya. Apakah benar besok saya itu selamat dari perkara yang Allah janjikan? Semua enggak tahu. Mayoritas mereka mengatakan tidak tahu atas pastinya. Paling tidak mengatakan insya Allah. Kalimat insya Allah ini sudah cukup menjadi bukti bahwasanya apa ketetapan hukum pasti Allah antara kebenaran dan kebatilan kita tidak tahu. Sebab apa? Sebab hati kita belum bisa dikatakan hati yang matanya sudah tidak buta, nggak bisa. Hal itu sudah menjadi ketetapan kita pada saat ketika belum kita mengenal tentang ajaran tauhid. Sehingga apa ketetapan yang pasti terjadi itu kita belum bisa mengatakan iya dan tidak. Mana sesungguhnya jalan yang kulakukan itu belum bisa kita katakan inilah yang benar. Belum. Ini sudah jelas kalau mata hati kita masih tergolong hati yang buta. Sedangkan orang-orang yang ainul basirohnya, mata hatinya, ruh itu sudah tidak buta, maka dia pasti akan tahu hukum ketetapan yang mestinya Allah terjadikan. Baik di dunia, lebih-lebih masa-masa secara dohir sudah di akhirat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Saat masih di alam dunia saja sebetulnya sudah bisa dikatakan bahwasanya hati kita ini tergolong mata hati yang buta atau tidak. Kalau kita cari perbedaan di antara dua mata hati, sangatlah mudah diketahui bagi kita yang sudah pernah mengalami masa-masa yang tidak tahu hukum kepastian. Setelah itu kita masuk di dalam masa yang sudah diberi ketetapan hukum yang pasti. Itulah perbedaan antara masa syariat dan masa hakikat.
Itulah masa golongan am, golongan umum, dan golongan khos atau golongan khusus. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mengapa pada saat kita di zaman am kita tidak tahu kalau kita itu golongan orang-orang yang masih jauh dari kebenaran? Karena dengan sengaja nafsu membikin terhadap hati kita terkait masalah kesenangan kehidupan dunia terasa abadi. Dan juga kita dibikin bagaimana cara ketika saat hati ini bersukaria terhadapnya itu sudah benar. Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah dua perbedaan mata golongan orang yang hatinya buta dan tidak. Al-faslu utawi iki fasol, faslun utawi iki fasol, fasol kang menerangake baina ainil qalbi ing dalem antarane mripate ati, sifate ainil qalbi al-a'ma kang wuta wal basiri lan mripat ati kang ora wuta alias bisa melihat. Fasal menerangkan tentang perbedaan hati yang buta dan hati yang bisa melihat. Yaqulu khalidawu sapa Allah Ta'ala fi suratil Hajj al-ayata, di dalam ayat 46 rupane ayat, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Sesungguhnya yang dimaksud buta itu la ta'ma al-absar, bukan mata dohir, bukan. Walakin ta'malan, tetapi ini sing disebut buta matanya itu al-qulubu, yaiku piro-piro mripate ati. Allati fis sudur kang ono ing dalem dodo atau ing dalem dodo para manungsa. Wa mimma yaj'alu lan iku setengah saking apa perkara yaj'alu kang dadekake apa mah dadekake absara qulubin nas ing pira-pira peningale piro-piro atine menungso. Amyaan ing dadi mata hati kang buta anillahi saking Allah Ta'ala. Setengah saking perkara yang menyebabkan beberapa mata hati manusia buta terhadap Allah, kulluma utawi sekabai perkara yang menyebabkan hati buta. Siwallahi kang sakliyane Allah Ta'ala, qad dakhala kang temen-temen manjing mlebu apa kul fi sudurin nas ing dalem pira-pira dodone menungso. Sebagian di antara yang menyebabkan mata hati manusia itu buta adalah
perkara-perkara selain Allah yang sudah masuk di dalam dada manusia, itu hati manusia. Masiwallah, perkara selain Allah yang dimaksud di sini adalah semua makhluk, termasuk diri kita. Dalam hati kita sudah kemasukan satu iman bahwasanya kitalah yang beraf'al, kitalah yang berkehendak, kitalah yang bisa melakukan, kitalah yang melihat, kitalah yang mendengar suara atau apapun. Ini yang saya maksud masiwallah. Jatuhnya kita imannya pada makhluk, dan inilah yang menyebabkan hati manusia itu menjadi hati yang buta atau hati yang tertutupi oleh sesuatu dengan Allah, sehingga antara ruh dengan Allah itu ada batas. Ada yang membatasinya, sesuatu yang membatasinya inilah Pak Bu disebut hijab, aling-aling. Sehingga baik ketika saat kita sholat ibadah murni atau di luar itu, pasti kita menyembah terhadap masiwallah. Pasti kita akan jatuhnya hati beriman menyembah pada selain Allah. Berarti iki hukume hati yang musyrikat, wong wedok, musyrikin wong lanang. Pertanyaannya sampai kapan? Sehingga ketika saat kita dibahaskan tentang akhirat, insya Allah dibahaskan amaliyah, insya Allah diterima. Bahasanya selalu gitu, selalu gitu. Nggak ada kepastian, kita nggak tahu. Sehingga kalau boleh saya katakan, hidup kita itu dalam zona di angan-angan. Apapun nggak jelas, nggak ada ketenangan di dalam hati, nggak ada Pak Bu. Yang ada cuman gelisah, rasa khawatir, rasa takut. Ini yang terjadi. Sampai kapan hal ini? Ya dikembalikan pada umat, sampai kapan Anda bisa membuka hatimu dengan dinut tauhid? Hanya itu. Lah, ketika saat perkara selain Allah sudah jatuh masuk di dalam hati, hatta ahabbuhu, sehingga kita bercinta kepadanya. Jatuhnya hati, rasa tresnaning ati, iku jatuhnya pada makhluk. Jatuhnya pada makhluk. Makanya kemarin saya katakan, jenengan kesini ini sebagai tamu Allah, ya, saya diwajibkan untuk menerima, menggodok dan mendidik terkait masalah bab takarub untuk bisa sampai musyahadah. Bab takarub iki berarti jatuhnya rasa cinta sampean iku hanya pada Allah, bukan pada makhluk.
Kalau jatuhnya cinta hati sampean terhadap makhluk, berarti wayabghunaha iwaja, Anda telah bengkok. Anda telah bengkok. Anda telah hati berbelok arah. Wayabghunaha iwaja. Inilah nafsu mengharapkan kau berbengkok arah. Macam-macam. Bisa ada kalanya kau jatuh cinta pada santriwati, begitu sebaliknya. Hati-hati. Ayo dikoreksi dalam hati kita masing-masing. Kita kesini itu tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali masuk di dalam zona muraqabah. Ya. Saya tidak melarang Anda jatuh cinta, senang pada satu dengan yang lain, enggak, tapi waspadalah. Ingat satu ayat Allah katakan wayabghunaha iwaja. Di situ ada kepentingan nafsu yang asal tujuannya kita adalah kenceng muraqabah menuju musyahadah. Nafsu masuk di dalamnya akan membengkokkan arah dan tujuan hatimu. Ayo diperiksa sendiri-sendiri. Kalau urusan Allah iki menjatuhkan cinta hati pada makhluk, terus Anda tidak meneliti, apa jadinya? Ulaika fi dolalim ba'id. Jawabannya di situ. Ingatlah, mereka-mereka yang masuk di dalam perangkap nafsu ini, ulaika iku fi dolalim ba'id, jatuhnya di dalam kesesatan yang nyata, yang jauh. Sudah terlalu jauh kita tersesat. Silakan siapapun Anda punya jatuh iman, jatuh cinta pada sesama makhluk, silakan, karena itu kodrat manusia. Tapi teliti terlebih dahulu, sebab kita di sini semuanya adalah bagaimana menumbuhkan hati terasa takarrub pada Allah pertama. Allah terasa dekat, dan itu yang harus kita cintai, sehingga iman akan muncul hanya pada Allah kalau didasari dengan cinta yang betul-betul kepadanya. Makanya mengapa saya sering katakan dzikir. Jangan kau lupakan dzikir. Pegang terus dzikir itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di samping kita sudah ada rasa cinta kepada makhluk, kul yang dimaksud kuluma itu fa'ughlaqat, mongko dadi ketutup apa qulubuhum. Kalau ini kita biarkan, jatuh cintanya hati kita biarkan, tidak kita teliti, koreksi, terus kita benahi, kita sucikan, fa'ughlaqat,
mongko dadi ketutup apa kulubuhum piro-piro atine manungsa bima sebab apa habuhu kang do nyenengi sapa nas menungsa hu ing kul fasorot mongko dadi apa kuluban kelawan piro-piro ati ghafilatan kang lalai anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Kalau hati ini jatuhnya cinta kepada makhluk tidak lekas kita koreksi dan tidak lekas kita bersihkan, kita ubah, maka apa yang terjadi? Justru kul iki makhluk ini akan menjadikan sebab hati ketutup. Padahal kita sudah paham, hati sudah bisa menerima tauhid. Saya tidak berkata hati yang belum menerima tauhid. Kalau belum menerima tauhid, Allah sudah katakan dengan jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Allah katakan khatamallahu ala qulubihim, dikunci, ditutup oleh Allah disebabkan mereka itu la yu'minun, tidak percaya dengan apa tentang isi di dalam dinut tauhid. Disampaikan atau tidak disampaikan, tetap golongan hati manusia yang seperti ini tidak percaya. Namun malam hari ini saya bicara mereka yang sudah bisa menerima, mereka yang sudah masuk di dalam zona muraqabah, sudah ada di wadah Jaya Baru atau di pondok khususnya, di tengah muraqabah kita kecolongan tujuan kita untuk kemusyahadah di tengah jalan wayabhunaha iwaja, berbelok arah. Kalau ini Anda biarkan alias Anda terbuai dengan hal ini, lihat saja berikutnya apa yang terjadi. Wa akhlaqat wa uhlaqat, jadi ketutup hati kita, akhirnya menjadi hati yang buta. Tidak hanya cukup dari itu, fasorot kuluban ghafilatan. Mengapa kita sering lalai pada Allah? Ya di situ. Mengapa kita nggak sadar? Sebaliknya justru yang kuat aku di situ. Akhirnya riya muncul, ingin dilihat orang, ingin dipuja dijokkan orang, macam-macam. Ya itu akhirnya seperti itu. Kalau tidak lekas Anda berhentikan pembengkokan ini, ya jangan salahkan, sebab Allah sudah mengatakan dalam surah Ibrahim, wahada utawi iki makalah di depan iku muwafiqun, nyocoki liqaulihi maring dawe Allah fi suratis Ibrahim, ing dalam surat Ibrahim. Tidakkah kau perhatikan bahwasanya Allah sudah memberikan satu dawuhnya yang sesuai dengan apa keterangan di depan tadi, yaitu surah Ibrahim ayat 3. Di sini surat iku alladzina, golongane wong-wong yastahibbuna kang padha
cinta mencintai. Yastahibbuna kang podo jalin cinta kasih al hayatad dunya ing piro-piro kesenangan dunya. Otomatis santriwan dengan santriwati akhirnya jatuh cintanya pada makhluk. Pada makhluk. Kalau seperti itu tidak lekas jenengan sikapi sendiri Bapak Ibu, alal akhirah pasti kau akan lalai pada Allah. Udah pasti itu. Saya tidak bicara tentang antara santriwan dan santriwati jatuh cintanya pada fisik, tidak hanya itu, entah dengan apapun. Artinya orang-orang yang jatuh cintanya pada selain Allah itu pasti alal akhirah, kau akan lalai pada Allah. Hati lo yang kumaksud, hati. Padahal kita tujuan awal kita masuk di pondok ini hanya satu, takarrub, mendekatkan diri pada Allah karena kita tidak tahu kapan meninggal. Dengan begitu maka sampailah ke makom musyahadah atau makom ma'rifat. Tentunya ada protap-protap yang harus kita lakukan. Tata tertib di dalam situ harus kita lakukan. Kok itu kita abaikan? Ya jangan heran kalau jatuhnya hati nanti pada makhluk, pada akhirnya kita jauh dari Allah, bahkan lalai. Wa yasudduna lan padha ngalang-alangi apa nafsu ansabilillahi saking dalane wong kang mlaku ning ndukuri dalane Gusti Allah. Artinya nafsu dalam diri kita Pak Bu akan selalu menghalangi bagaimana takarrub Anda yang ada di makom muraqabah ini gagal. Bagaimana caranya nafsu menggagalkan itu? Mau macam-macam. Intinya bagaimana hati ini jatuhnya itu tidak pada terhadap yang esa. Ini bentuk nafsu iku wayasudduna, menghalang-halangi. Kita harus lebih waspada lagi. Pokoknya kuncinya gini Pak Bu, waspada atau tidak, kunci dari satu kesuksesan sejauh mana Anda membawa dzikir tersebut. Kuncinya ada di situ. Wa yabghunaha iwaja, dan menjadikan nafsu akan menjadikan hatimu itu berbelok arah. Kalau tadi niatnya takarub pada Allah, sekarang jadi takarub pada santriwati. Santriwati ya takarub pada santriwan. Akhirnya wanti-wanti. Nah. Sampai kembalikan maksud dan tujuan sampai kesini itu ngapain? Percuma aja aku getol terus memberikan teori, memberikan saran, sementara Anda telinga kanan mendengarkan, telinga kiri gak disumpeli, akhirnya borot. Lah ngono toh? Percuma aja saya katakan sering kali membahas tentang teori-teori, tetapi kita sendiri tidak memperhatikan.
dari sisi lakunya. Yes mulih ae lah nyapa kono gembul mesisan gembul 21 nok lokalisasi. Iya, kita kan semuanya sepakat adanya kita hadir di sini sebagai tamu Allah supaya dididik Allah untuk takarub Allah dan bisa sampai berjumpa pada Allah. Yang menjadikan kita terlambat atau terkendala itu karena kita itu tidak memperhatikan tentang laku. Oke lah, teori semuanya saya anggap sudah paham semuanya. Tinggal bagaimana cara untuk menekuni laku itu. Sebab semua yang hadir di sini khususnya sepakat punya satu visi, satu misi, satu tujuan. Apa? Takarub. Mendekatkan diri hati kita pada Allah dengan harapan bisa bertemu Allah. Bagaimana kita bisa masuk di dalam alam akhirat ketemu Allah wal yaumal akhirah sementara hati kita tidak limangkana yarjullaha, tidak ngerespon melakukan hati yang berkeinginan penuh bercinta hanya pada Allah. Iki cambukan buat kita, Pak. Semua kita dicambuk Allah. Biasanya mencambuk terhadap mereka yang tidak mau menerima ilmu ini. Kita yang sudah menerima ilmu ini dicambuk Allah. Wayabghuna ha'iwajja, jikalau itu kita biarkan maka ulaika fi dhalalim ba'id. Jelas kita dikatakan orang yang tersesat amat jauh. Hati bukan jasmani. Kalau jasmani tiap saat dan waktu ke masjid, baca-baca Quran, tapi ruhaniyah kita ini yang ku maksud. Amma qalbul insani anapun utawi atine menungso al mutakharriru kang wis bebas apa qalbul insan bebas sangka apa miriki syahwati saking blenggune hawa nafsu iku fahuwa mongko utawi qalbun nas iki kolbun daimun, iku kolbun daimu dzikri lillahi ta'ala, iku kolbun disebut ati daimu dzikri kang langgeng oleh dzikir eling lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Adapun hati manusia yang dikatakan hati yang sudah terbebaskan dari belenggunya hawa nafsu adalah hati yang selalu berzikir pada Allah. Wa qalbuhu utawi ati yang dimaksud ati sing seperti ini, artinya nas yang seperti ini. Iku sa'idun, hati yang bahagia daiman kelawang langgeng baik fid dunya ing dalem ana dunya wal akhirati lan akhirati. Hati yang seperti inilah Bapak Ibu, hati yang telah menyandang kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wis enggak ada ragu. Kepastian dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Sebab ada kalanya ibadah jasmaniyah ini di mata Allah batil. Jalan sing batil tahu, enggak mungkin dia akan melakukan lewat jalan yang tidak benar.
pasti dia akan selalu melakukan jalan yang benar karena matanya sudah tidak buta. Beda dengan mereka yang melakukan matanya itu dalam keadaan buta. Bagaimana bisa melihat sholat itu dalam hak? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Makanya jangan heran waktu sholat atine tabrakan ambek perkara selain Allah. Ya ini cambukan bagi kita. Makanya tadi di depan saya katakan, apa sama mata kang buta, mati yang buta, mata yang buta dan tidak buta? Ya jelas nggak sama. Jelas nggak sama. Sehingga bagi mereka yang sudah tidak buta, dia tahu di dalam sholat mana jalan yang batil dan yang hak, atau di luar sholat jalan itu pasti dia lakukan di atas jalan Allah yang benar. Wahada utawi iki keterangan iku muafikun kang nyocoki sesuai liqaulihi ta'ala, sesuai dengan dawe Allah Ta'ala fi surati di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Mereka yang hatinya sudah sudah terbebaskan dari belenggunya hawa nafsu, iku alladzina wong akeh amanu kang padha ngiman sapa ladina watatmainnu lan podo anteng bahagia opo kulubuhum piro-piro atine manungso. Ngomong iman ngono lesan iku saged, Pak. Ngomong iman tapi atine sik ngateli ngono ya. Berarti iku belum dikatakan iman. Diterak gak duweni sing dipangan wis awak dhewe ati iki wis sik medongkol, gak pantes disebut iman. Wis mung lambene tok iman kowe, tapi atine gak. Lah buktine kuwi mau hati kita masih medongkol, berarti tetanda pikir sampean udah dibengkokno dening nafsu. Jangan mengatakan itu berat. Jangan katakan itu berat. Wis, siapa yang dimaksud watatmainnu qulubuhum? Ya mereka yang fokus di dalam muraqabahnya. Udah gak ngereken urusan-urusan makhluk sing model kaya apa, orang ngereken. Petunjuknya bagaimana di dalam muraqabah? Artinya apa yang harus kita lakukan? Cuman dzikir. Cuman dzikir aja. Bapak Ibu, kalau ini tidak kita perhatikan benar-benar tentang laku, nggih ngapunten ingkang kathah. Akhirnya kita ketika saat ekonomi kita kolab, larinya kemana? Cari yang namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Cakman diceluk, Cakman. Cakman. Akhirnya jatuhnya itu. Makanya si tak coba irek. Iki tak ngomong tentang Ar-Rahman. Kira-kira santri JB ku kepencut apa enggak?
Lu wajar Pak kalau jenengan iku ning atiku wah cocok iki. Tanggung aku masih banyak. Oke. Sehingga kami tidak hanya menjatuhkan tentang masalah azaztukum ijazah tentang Ar-Rahman, tapi mengapa saya embel-embeli? Boleh, silakan jikalau hatimu itu bertajalli. Berarti ngedekno muraqab qobah rapopo. Dasari ono Al-Qasas 77. Bangunlah jiwamu dan jangan sampai kau lupakan membangun jasmaniahmu. Ngene. Bangunlah jiwamu dan juga jangan kau lupakan bangun mania. Quran liya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya udah. Sebab apa? Mereka itu hatinya itu terasa damai, terasa ayem, terasa marem, nggak gampang medongkol, nggak gampang gelisah, nggak gampang hati iku mau ada rasa takut. Bidzikrillah, kelawan sebab hati itu selalu berzikir. Jadi kula nggih mboten ngawur, Pak. Setiap kali konten membahas zikir, mboten ngawur. Dasar hujjah perintah tentang zikir dalam Al-Qur'an sudah jelas. Dan zikir itu salah satu kunci suksesi baik akhirat dan juga dunia. Sebab Anda akan mendapatkan sesuatu kalau Anda ini sudah ketemu yang memiliki sesuatu. Lebih sulit Anda mendapatkan sesuatu sementara kau mengabaikan untuk bertemu yang memiliki sesuatu. Lebih berkah jenengan menerima sesuatu setelah dapat izin dari yang memiliki sesuatu. Lebih berkah daripada Anda mendapatkan sesuatu tanpa bertemu yang memiliki sesuatu. Kasih contoh, coba sampean pakai mobil, sepeda ke jalan raya. Di situ ada peminta-minta. Di dompet Anda ada yang merah 100, ada yang hijau 50, ada yang rodok hijau puyeh 20, ya dah? Ada yang merah puyeh 10.000 atau 5.000. Ada yang warnanya itu buram-buram, merah enggak merah, hijau enggak hijau, putih enggak putih, yaitu 2.000 atau 1.000. Ada yang nemen logam, berupa logam kletik 500 atau 100. Anda pilih yang mana? Yang Anda ambil dari dompet yang mana? Oleh karena mohon maaf, pemberian itu atas dasar pemaksaan, ada perkara minta. Jenengan gak mungkin juga sing 100 nyo, gak mungkin telek ah. Beda dengan orang yang diam, tidak minta, diam, tapi kondisinya dia itu memprihatinkan. Anda ibah hati, dia nggak minta. Terus dalam hati ada sama-sama memberikan, sama dengan yang pertama. Nggak mungkin jenengan ngambil yang buram tadi, apalagi 100. Setidaknya kalau tidak yang merah bagus, ya hijau bagus. Nggak mungkin, Pak.
Makanya perbedaan Allah memberikan sesuatu pada hambanya, berkah dan tidaknya melihat. Sejarahnya melihat Allah memberi atas dasar tidak diminta, Allah memberi atas dasar diminta. Coba sama halnya dengan wau, ya seperti itu. Makanya mengapa orang tua itu laksana pangeran katon, ada di situ, ibarat orang tua lo ya. Sehingga Rasulullah mengatakan lebih baik menjadi tangan di atas daripada tangan di bawah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau toh yang menjadikan orang-orang imannya itu menjadi ihsan dan hatinya menjadikan hati yang tenang disebabkan karena zikir, zikir yang manakah yang dimaksud? Sebab zikir itu makna secara lugat adalah ingat, ternyata kesadaran dalam diri kita bahwasanya segala apapun yang terjadi bukan dasari dari wujud makhluk, tapi wujud Allah. Jadi selain Allah itu sudah tiada. Ala bidzikrillahi udhkur, ingatlah. Bidzikrillahi, sebab hanya karena zikir itulah tatmainnul qulub, ndadekake apa al qulubu pira-pira ati. Al-khulasatu tawi ringkesan iku idza kana tatkalane ana apa al-qalbu ati la yazalu kang ora leren-leren apa yuhibbu oleh nyenengi apa qalbun nyenengi ladzatil hayatid dunya ing perkara sakliyane Allah. Ketika saat hati ini tidak henti-hentinya mencintai selain Allah, wis sampeyan terjemahno dhewe, iku fahuwa mongko utawi ati yang seperti ini iku la yazalu juga tidak akan berhenti apa hati abdan menjadi kelawan dadi budak ilis syahwat maring hawa nafsu. Hati yang tidak henti-hentinya mencintai selain Allah, maka hati itu selama itu hati akan menjadi budaknya hawa nafsu. Lisan pikir, angen-angen piyambak. Halus Pak, alimo kaya apa jenengan tentang ilmu apapun, nafsu mendorong hati merasa lebih alim daripada yang lain. Ibadah sebaik-baik Anda ibadah akan menjadikan hatimu lebih baik daripada orang lain di mata Tuhan. Itu pasti, nafsu mendorongnya di situ. Makanya jangan dianggap orang yang ahli ibadah itu di mata Allah, iya secara ibadah secara syariah itu mesti baik. Bahkan itu musuh Allah bisa jadi. Itu ringkesan yang pertama. Inilah yang dimaksud jadi budaknya hawa nafsu. Wal aksu, sebaliknya, idza kana al-qalbu tatkalane iku idza kana tatkalane ono apa al-qalbu ati la yuhibbu kang wis ora seneng apa qalbun iku illallah kejaba senenge mung dateng Allah cintane ya fa innal qalba monggo sak temene ati yang seperti ini ku yusbihu dadi opo ati atau ruh dadi abdan ing dadi budak
budake sapa? Lillahi maring Gusti Allah. Ya wis milion dia men. Dadi budake nafsu apakah dadi budake Allah? Apakah hati kita ngabdi terhadap nafsu dalam diri? Apakah ngabdi pada Tuhan dalam diri? Terserah. Jikalau kita betul-betul ngabdi menjadi budaknya Allah dalam diri, kuncinya hanya satu, zikir. Jikalau kita ingin ngabdi jadi budaknya nafsu, kuncinya satu, jangan pernah mendengarkan perintah tentang zikir. Artinya telinga tetap mendengarkan, tapi hati tidak mau jalankan. Kapan majunya? Umur kita tinggal berapa, Pak? Sebetulnya kita itu diberikan Allah kesempatan yang luar biasa di pondok ini. Kita dijauhkan dengan persoalan rumah tangga, anak, istri, suami, pekerjaan. Kita dijauhkan Allah dari persoalan di luar. Kalau ini tidak lekas kita manfaatkan. Coba jenengan pulang mengke, tambah bosok sing yo. Ngerti bosok? Lah iya. Makanya kami atas nama seluruh pengurus juga wakili memohon dengan sangat terhadap semua tamu-tamu Allah ini, perhatikan seruan Allah tentang zikir ini. Estu eman Pak, estu eman. Ayolah kita sama-sama berpikir dengan bersih, kita angan-angan. Sebab kesempatan yang langka seperti ini tidak mungkin akan terulang, bisa kembali lagi. Sampai lihat di luar ribuan bahkan jutaan orang yang tidak Allah kasih kesempatan. Bondo punya, sembarang punya, mengapa tidak Allah takdirkan bisa sampai di sini? Lihat di luar sana, banyak di antara mereka-mereka yang masih disibukkan dengan urusan-urusan yang lain, bahkan sampai lalai pada Allah. Kita yang sudah digodok tenang di dalam pondok ini, dijauhkan dari persoalan selain Allah, monggo kita sama-sama mempersamakan persepsi, menyamakan visi dan misi kita, hanya satu, takarrub dan meraih makom makrifat pada Allah. Semoga dengan pitutur dari Allah yang berkenaan pada malam hari ini akan betul-betul membuka hati kita yang pada saat ini masih belum bisa sadar, amri dadi sadar, yang sudah sadar menjadi tambah sadar. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susu biji Ovisuric Gold bangga menjadi solusi optimal bagi penderita penyakit tulang dan sendi. Cukup 2 gelas sehari membantu Anda mengurangi rasa sakit, bergerak fleksibel, bekerja cepat, dan bersenang-senang bersama anak cucu. Semua berkat trio bahan aktif emas dari Aqua, F, dan MSM yang dipadukan dengan 11 jenis biji-bijian sereal yang diimpor langsung dari Amerika untuk membantu meningkatkan penyerapan kalsium, meregenerasi tulang rawan sendi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Di keluhan saya tuh waktu itu lutut saya sering nyeri, kaku kalau pagi, kemudian otot-otot juga sering kontraksi ya, kencang gitu ya. Kadang sehari tuh 2 bungkus, kadang 3 bungkus gitu ya. Nggak ada, maksudnya bukan berarti sehari harus 2 kali gitu kan. Jadi sehari itu bisa 3 bungkus, kadang-kadang 4 bungkus ya. Yang saya konsumsi ya. Nah ini sekarang saya udah habis
10 dus ya. Lumayan bertahap rasa nyeri saya berkurang, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan sering sekali itu, kaku, jalan sakit, naik tangga apalagi. Jadi sekarang boleh bilang 70% udah hilang ya nyerinya ya. Kalau saya udah mulai merasakan benefitnya